Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia 11 ITS Surabaya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah kami dengan judul Kiak-Kiak, Cerminan Akulturasi Budaya lewat Lanskap Linguistik di Kawasan Pecinan, Surabaya. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Rivaldo Windawijaya dengan NRP 50102 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Saya Makarim Suryanto dengan NRP 50102111110 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Perkenalkan, nama saya Lavina Fikasania Dharma dengan NRP 50102111119 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Baik, perkenalkan nama saya Imri Dika Damanata dengan NRP 50102111141 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Nama saya Fatma Salsafil dengan NRP 50102111150. Di awal pembahasan kali ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dan tujuan penelitian. Penelitian kami yakni Kiak-Kiak sebagai cerminan akulturasi budaya melalui lanskap linguistik di kawasan Pecinan Surabaya dilatar belakangi oleh adanya teman-teman berupa papan penanda nama tokoh yang menggunakan berbagai bahasa, baik itu papan menggunakan satu bahasa ataupun lebih dari satu bahasa di dalamnya. Dan kemudian ada penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa, akan tetapi penelitian tersebut belum meneliti secara spesifik di kawasan sekitar daerah Pecinan Kembang Jepun atau Kiak-Kiak Surabaya dan tidak membahas sisi historisnya. Oleh karena itu, kami meneliti kedua hal tersebut sebagai penelitian yang belum pernah dilakukan oleh pihak manapun dengan menggunakan teori semiotika dan teori historis. Seperti yang kami tampilkan pada slide, terdapat beberapa gambar yang mana gambar-gambar ini berkorelasi satu sama lain untuk menjelaskan secara singkat proses akulturasi kebudayaan yang terjadi di wilayah Kembang Jepun. Ternyata asal muasalnya terjadi akibat ada proses transit manusia pada zaman lampau yang mana didominasi oleh etnis Tionghoa yang kemudian menetap dan tinggal, sehingga terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang yakni etnis Tionghoa, sehingga kebudayaan pun akan ikut berinteraksi satu sama lain. Penelitian ini kami lakukan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk akulturasi yang ada dan tersebar di sekitar wilayah Pecinan Kembang Jepun atau Kiak-Kiak Surabaya, serta membantu masyarakat untuk memahami keberagaman bahasa melalui lanskap linguistik. Lanjut ke metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini. Adapun beberapa metode yang digunakan, yang pertama yakni observasi, di mana salah satu perwakilan anggota kelompok kami mendatangi secara langsung objek penelitian yang kami teliti. Kemudian yang kedua ada metode fotografi dengan cara mengambil beberapa gambar untuk sebagai data pendukung mengenai situasi yang sedang berlangsung di objek penelitian yang kami teliti. Kemudian yang ketiga ada studi literatur dengan cara mencari referensi yang relevan dengan teori dan juga penemuan sebelumnya mengenai permasalahan ini. Nah, adapun sebagian besar data yang kami dapatkan berasal dari metode studi literatur ini sendiri, dikarenakan tersebarnya kami di berbagai daerah di Indonesia yang menyebabkan kami merasa bahwa teknik studi literatur ini merupakan pilihan yang tepat bagi kami. Nah, studi literatur ini jika kita lihat dari segi keunggulannya tentu saja akan menghemat biaya, karena jika kami semua harus melakukan observasi secara langsung, tentu itu akan memakan biaya yang tidak sedikit pula. Nah, kemudian studi literatur ini sendiri juga memudahkan kami dalam mencari teori dan juga penemuan yang telah ada, sehingga kami lebih memahami lagi mengenai isu yang kami angkat. Namun jika kita melihat dari sisi kerugiannya, ada beberapa kerugian jika kita mengambil sumber dari sumber yang tidak kredibel, sehingga data yang didapatkan pun juga tidak akurat tentunya. Kami mencoba mengatasi permasalahan ini dengan cara berkomunikasi secara intens untuk menyeleksi mana saja data-data yang akan kami masukkan ke dalam referensi, dan juga kami tentu saja menganalisis dari mana data-data ini didapatkan atau bagaimana metode mereka mendapatkan data ini sebelumnya. Lanjut kepada konteks penelitian kami yakni untuk menganalisis dan juga mengamati lanskap linguistik yang ada di kawasan Pecinan Kota Surabaya yang tergambar melalui papan nama, bangunan-bangunan ataupun toko-toko yang ada di kawasan Pecinan Surabaya ini. Adapun waktu dan tempat penelitiannya, untuk tempat penelitiannya sendiri ada di masing-masing rumah peneliti dan juga di kawasan Pecinan Surabaya, tepatnya di kawasan Kiak-Kiak atau kawasan Kembang Jepun. Sementara waktu kami membuat penelitian ini yakni kami estimasikan selama 7 hari. Adapun selanjutnya setelah dikumpulkannya data melalui observasi dan juga didukung oleh studi literatur sesuai prosedur, kami melaksanakan analisis data, di mana teknik analisis datanya kami mengaitkan data-data yang ada dengan teori-teori lanskap linguistik, multilingual, dan juga kebudayaan.
Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Dari hasil pengamatan yang berkaitan dengan unsur kebahasaan dan lanskap linguistik yang kami lakukan, didapatkan data bahwa terdapat penerapan konsep monolingual, bilingual, dan multilingual dalam berbagai penanda atau papan nama yang tersebar luas di kawasan tersebut. Nah, pengertian dari monolingual sendiri merupakan penguasaan satu bahasa saja dalam berkomunikasi. Sedangkan bilingual merupakan penguasaan dua bahasa dalam berkomunikasi, dan untuk multilingual dapat diartikan sebagai penguasaan dua atau lebih bahasa dalam berkomunikasi. Untuk yang pertama adalah unsur kebahasaan di sekitar kawasan pecinan kembang Jepun secara monolingual. Nah, pada unsur kebahasaan monolingual ini didapatkan total data yang ditemukan sejumlah 56 data, dengan diantaranya terdapat bahasa Indonesia dengan 22 data, 39,2%, bahasa Inggris 9 data, 16,1%, bahasa Mandarin 9 data, 16,1%, bahasa lokal yakni bahasa Jawa 9 data, 16,1%, dan bahasa lainnya yakni ada bahasa Arab, bahasa Jepang, dan lainnya ditemukan sejumlah 7 data dengan 12,5%. Pada bagian hasil data secara bilingual, didapatkan bahwa terdapat unsur campuran perpaduan kebahasaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 26,7%. Adapun campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin sebanyak 31,1%. Selain itu, bahasa Indonesia dan bahasa lokal seperti bahasa Jawa sebanyak 13,3%. Serta bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan bahasa lokal dengan masing-masing 8,9%. Terakhir, bahasa Inggris dan bahasa lainnya di total keseluruhan sebanyak 45 data. Dilanjutkan untuk hasil data secara multilingual, didapatkan bahwa terdapat unsur campuran kebahasaan antara bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris, serta campuran antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya dari total perolehan sebanyak 5 data. Selanjutnya adalah pembahasan. Akulturasi budaya merupakan cerminan keberagaman aspek budaya suatu daerah ataupun wilayah, termasuk juga di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari sisi historis perjalanan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu hingga saat ini. Salah satu contoh saksi bisu akulturasi budaya di Indonesia adalah kawasan pecinan kembang Jepun atau Kiagya di kota Pahlawan, Surabaya. Terkenal sebagai pusat perdagangan sejak lama, menjadikan nama kembang Jepun tergaung dan tersohor hingga ke pelosok negeri. Terlebih lagi saat masih menjadi pusat hiburan malam pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Namun jauh sebelum itu, pada masa pendudukan kolonial Belanda di Indonesia, kawasan ini hanya sebatas pemukiman etnis Tionghoa atau pecinan di Surabaya. Nama pecinan muncul akibat kebijakan pemerintah Belanda dalam membagi-bagi wilayah pemukiman masyarakat berdasarkan latar belakang etnis masyarakat itu sendiri. Di kawasan tersebut, para masyarakat etnis Tionghoa banyak membuka usaha dagang sehingga memunculkan suatu tuntutan baru dalam kehidupan sosial masyarakat untuk belajar beragam bahasa baru agar dapat dengan mudah berkomunikasi dalam bertransaksi dan juga menarik lebih banyak pembeli. Lambat laun, terjadilah akulturasi budaya dan tergambar dalam unsur kebahasaan pada lanskap linguistik di kawasan kembang Jepun sebagai cerminan kehidupan sosial masyarakat yang saling bertoleransi meskipun memiliki latar belakang yang berbeda hingga saat ini. Dilanjutkan untuk kesimpulan. Dapat diperoleh kesimpulan dari data yang telah diambil dengan metode pengamatan, observasi, fotografi, serta studi literatur, bahwa akulturasi kebudayaan di kawasan kembang Jepun sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa, lokal, dan kebudayaan lainnya dari etnis pendatang pada kawasan tersebut, sehingga berakibat adanya keberagaman pada penggunaan bahasa dari masyarakat setempat. Maka dari itu, penelitian semacam ini penting untuk dilakukan sebab dapat memberikan wawasan baru yang menarik sekaligus bermanfaat kepada masyarakat umum secara luas berkaitan dengan akulturasi aspek budaya dalam unsur kebahasaan lanskap linguistik di suatu wilayah. Adapun saran dari kami untuk penelitian berikutnya yaitu dengan memperluas cakupan akulturasi kebudayaan yang terjadi dalam skala lingkup dan kebudayaan lebih luas, bukan hanya dari kebudayaan etnis Tionghoa saja, tapi juga dengan etnis-etnis lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.